Ini dia ada di sini. Oke. Makin ganteng aja lo lebaran. Barel mah dari dulu lah. Baru tahu lah ya. Siapa yang nggak kenal Barel dulu kan? Memanfaatkan situasi, Bang. Oke, ya teman-teman, selamat malam buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Malam ini kita kembali kumpul dalam acara rutin kita, teman-teman, Kombur IK 594. Ini kita rutin kita lakukan setiap Rabu malam. Semoga dengan semakin seringnya kita bertemu seperti ini di dalam secara online ya, kita juga bisa tetap semakin semangat dalam menghadapi situasi-situasi berat saat ini. Nah, malam ini topiknya adalah mempertahankan energi gas alam di masa pandemi COVID-19, dibawakan oleh Bang Ipong Simanjuntak. Oke, teman-teman, sekilas ya saya bacakan profil Bang Ipong Simanjuntak. Bang Ipong ini 94 sama kita, lulus dari SMA 5. Teman-teman mohon suaranya di silent dulu ya. Nah, kita bareng-bareng sama Bang Ipong 94, kemudian Bang Ipong ini 94 melanjutkan kuliah di Universitas Advent ya Bang ya, di Bandung ya Bang ya. Ya. Ya, ambil jurusan ekonomi ya Bang Ipong ya. Ekonomi, akuntansi. Akuntansi. Ya. 94 sampai 98 Bang Ipong ini selesai dari Universitas Advent di Bandung. Ternyata Bang Ipong ini jauh juga mainnya ya, dari Medan ke Bandung gitu loh. Kalau yang lain Medan aja. Nah, ini saya sekilas bacakan profil singkat Bang Ipong. Tahun 2002 sampai 2005, Bang Ipong ini kerja di Vaiko Indonesia sebagai field warehouseman. Kemudian tahun 2005 sampai 2011, Bang Ipong ini kerja di perusahaan Parker Drilling Company. Itu di sana selama 6 tahun, 2005 sampai 2006. Ini cukup lama di sini Bang Ipong. Kemudian Bang Ipong pindah ke perusahaan drilling, tetap masih di oil and gas, namanya Seleraya Merangin 2. Ini ada di Jakarta ya Bang Ipong ya. Sebagai drilling operation superintendent. Jadi superintendent ini lebih ke superintendent itu levelnya kalau di umum itu general manager ya, jadi di atasnya manajer. Nah kemudian tahun 2013 Bang Ipong dia pindah ke Total Indonesia. Ini masih perusahaan oil and gas sebagai Shore Based Drilling Material and Logistic. Nah ini tahun 2013 sampai 2017. Oh ya, tadi di Seleraya itu Bang Ipong 1 tahun, 1 tahun 11 bulan, hampir 2 tahun. Nah, 2013 sampai 2017 di Total Indonesia. Total Indonesia ini perusahaan perusahaan Perancis ya Bang Ipong ya? Total dari Perancis, tahu saya ya, Total. Nah, dari Perancis ya Bang Ipong ya? Ya betul, dari Perancis ya. Ya, Total dari Perancis. Kemudian, bentar. Nah ini sebagai Shore Based Drilling Material and Logistic ya, tahun 2013 sampai 2017 Bang Ipong di sini selama 4 tahun 2 bulan. Nah ini yang existing Bang Ipong ini dari September 2018 sampai saat ini di ENI. ENI ya, ENI ini juga perusahaan
perusahaan offshore ya, offshore, perusahaan oil and gas sebagai shore base and warehouse coordinator. Nah, di sini juga Bang Ipong ternyata karirnya meningkat terus ya, tetap on track, naik terus ininya grafiknya. Ya, mudah-mudahan tetap sukses Bang Ipong ya dalam karirnya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, saya minta waktu seperti biasa 10 detik kita berdoa sejenak untuk kesuksesan kita semua, kesehatan kita semua, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, terima kasih. Bang Ipong, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bang Hardi untuk kesempatan yang diberikan. Tadi Bang Hardi itu baca dari LinkedIn ya? Iya Bang, dari mana lagi Bang? Oh iya. Ya kalau sekarang kebetulan saya dari 4 bulan lalu di sini sudah jadi Sorbest Manager. Jadi puji Tuhan ada peningkatan karir lagi di sini. Diangkat jadi Sorbest Manager. Jadi saya sekarang yang memimpin Sorbest di sini sekarang untuk membidangi operation support oil and gas di perusahaan namanya INI. INI ini perusahaan Itali. Ini kalau untuk di dunia cukup besar, ada di 18 negara ya. Salah satu di Indonesia, dan untuk di Indonesia sekarang ini perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang merupakan penghasil gas nomor 2 terbesar ya, setelah British Petroleum. Jadi nomor 2 sekarang kebetulan dari kita INI. Kita yang supply gas mentah ke perusahaan-perusahaan LNG yang mereka yang memproduksi gasnya menjadi gas-gas LPG, gas-gas untuk kendaraan dan lain-lain, itu yang mereka yang membuat dan menjadikannya bisa dikonsum. Nah, mungkin topik yang mau saya bawakan ini enaknya sebenarnya kalau yang hari itu banyak, karena ini saya tadi mau sharing knowledge, walaupun sebenarnya slide ini saya bikin sedikit, tapi saya tadinya mau langsung sharing knowledge aja, tapi ya karena sedikit ya nggak apa-apa, kita bikin simple aja. Jadi kata Bang Beryl tadi topiknya berat, masih nggak berat ya. Jadi kita tahu bahwa di dunia sekarang ini kan di masa COVID ini semua orang merasa kesulitan dalam kehidupan ini ya, terutama untuk ya dalam kehidupan sehari-hari lah. Nah, di saat kondisi seperti ini, perusahaan tempat kami bekerja sekarang ini benar-benar protektif kepada kami semua karyawan, gimana caranya supaya nggak terimpact dengan COVID-19 ini. Jadi ada banyak peraturan-peraturan baru yang dibuat, benar-benar hati-hati dalam mengendalikan sumber daya manusia agar jangan sampai terinfeksi virus tersebut, supaya kami benar-benar bisa bekerja dengan baik di lapangan ini. Karena terutama seperti, kebetulan saya sekarang bukan di offshore-nya, tapi di Sorbest. Tapi untuk teman-teman di offshore, itu benar-benar sebelum berangkat ke lapangan itu harus dikarantina dulu ya, dikarantina dulu di hotel 14 hari, itu benar-benar dibiayai oleh perusahaan gitu ya, sebelum berangkat ke lapangan. Nah, kali berangkat mereka kan bisa ratusan orang ke offshore sana. Nah, di offshore itu kan mereka hanya tinggal di satu lingkungan yang kecil, itu aja, tiap hari ketemu dengan itu aja orangnya. Jadi jangan sampai ada yang terinfeksi, karena kalau kena satu orang bisa kena ke yang lain semua, bisa berhenti itu operation kan gitu. Jadi memang benar-benar protektif sekali. Ya begitu, sampai sekarang di tempat kami bekerja ini masih aman-aman terkendali, belum ada pernah yang terinfeksi oleh virus tersebut. Semua itu dilakukan karena sebelum karyawan berangkat ke lapangan maupun pulang dari lapangan benar-benar di PCR dulu, rapid test, dijaga kesehatannya. Kita juga disubsidi semua ya, vitamin C segala macam itu kita benar-benar disubsidi. Nah, yang mau saya bahas sekarang ini adalah mempertahankan energi gas alam di masa pandemi COVID-19. Topiknya sebenarnya topik yang sederhana yang mau saya bawakan. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih definisi gas alam itu apa sih ya. Kita lihat di slide pertama itu ya, gas alam itu kalau kita pelajari mungkin di biologi atau kimia mungkin dulu pernah ya, saya lupa pelajaran apa itu, tapi yang jelas pernah ada dibahas tentang gas alam pasti waktu di SMA. Gas alam itu
kalau konon kabarnya katanya itu berasal dari apa namanya kebutuhan atau sudah membusuk selama berjuta tahun yang lalu. Sebenarnya itu definisi yang pernah kita dengar waktu di sekolah ya. Artinya saya lihat dari apa namanya dari Wikipedia itu definisi disebut gas alam itu bumi ya, bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana pH4. Dia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, di daratan, ya, onshore dan lepas pantai maupun offshore gitu ya. Jadi gas alam ini merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Gas alam ini merupakan campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar, daya tekanan tinggi, berat jenis spesifik yang rendah. Terus gas alam tersebut terkumpul di dalam tanah ya, dengan berbagai macam komposisi yang terdapat di dalam kandungan minyak bumi. Nah, semua kandungan tersebut ya, pada akhirnya nanti akan di separasi dengan separator untuk memisahkan antara kandungan minyak, gas, dan air, hingga akhirnya terbentuk suatu gas murni. Nah, gas murni itulah nanti ya yang akan diproduksi oleh company untuk dijadikan sebagai gas yang bisa dikonsum oleh masyarakat ya. Nah, gimana sih cara mendapatkan gas itu ya? Nah, perusahaan di Indonesia ini ada beberapa yang juga memproduksi gas dan minyak. Saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaannya. Tapi yang paling banyak itu adalah perusahaan milik asing ya, yang melakukan aktivitas untuk pencarian gas ini. Yang pertama mereka lakukan itu disebut dengan seismik. Jadi mereka mencari data seismik dulu. Jadi misalnya di suatu tempat nih, ya katakanlah mungkin di Brastagi, nanti mereka akan lakukan seismik. Kira-kira ada minyak atau gas di sana. Nanti dari data tersebut mereka akan melakukan langkah selanjutnya. Kalau memang di sana terdapat, ya, biasanya itu orang geologis ya yang cari unsur dari batu-batuannya, dari tumbuhannya, dari daun-daunan, mereka bisa tahu di situ ada minyak atau gas atau enggak gitu. Nah, dari seismik itu nanti dari suatu perusahaan dia akan melakukan yang namanya eksplorasi atau exploration. Mereka akan mencari sumber gas atau minyak itu ada di mana posisinya. Nah, kalau mereka sudah merasa yakin di situ memang ada minyak atau gas, biasanya perusahaan akan melakukan investasi dengan mendatangkan namanya rig untuk melakukan pengeboran. Dalam bahasa asing dia disebut drilling dan completion. Jadi setelah pengeboran akan diadakan juga namanya kompresi. Kompresi itu disebut di situ ada karakter-karakter yang di dalam sumur itu nanti akan dilihat apa yang patut diproduksi di sana. Karena biasanya kalau di bor satu sumur itu isinya itu pasti ada 3 unsur yang keluar. Yang pertama air, yang kedua minyak, yang ketiga gas. Nah, kalau nanti dilihat potensi gas yang akan diproduksi, maka gaslah yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Kalau nanti dilihatnya minyak yang potensi yang dominan gitu ya, maka minyaklah yang akan diproduksi. Makanya sebuah company itu biasa selalu disebut oil and gas. Karena rata-rata mereka akan memproduksi minyak dan sekaligus gas. Kebetulan di tempat saya kerja sekarang ini, kami memproduksi crude oil dan gas. Jadi dua-duanya kita produksi. Tapi yang lebih dominan adalah gasnya. Karena crude oilnya kebetulan dapatnya sedikit. Nah, setelah kita melakukan drilling, pengeboran, dan compression yang saya sebutkan tadi, maka akan dilakukan yang namanya produksi ya, production, processing. Nah, ini tahapan ini cukup panjang hingga nanti menghasilkan benar-benar gas murni. Ya. Jadi setiap perusahaan itu akan mempunyai 2 target, crude oil atau natural gas yang mereka akan cari. Nah, di atas segalanya itu, saya itu lama di operation ya. Kalau tadi Bang Hardi bacain kurikulum kita saya udah hampir 20 tahun kerja di oil and gas di 6 company berbeda. Jadi saya yang pernah di operationnya pernah, di drillingnya pernah, di productionnya pernah, dan kebetulan saya sekarang ini di logistik operation supportnya. Jadi yang kalau ada lihat foto di situ ada namanya Sorbes. Ini Sorbes tadinya miliknya company-nya Bang Ricarta ini, Petrosi Sorbes. Cuman ini diambil alih sama perusahaan negara Pertamina ya. Jadi Bang Ricarta bergeser sedikit ke arah belakang nih.
Jadi ke arah belakang sekitar, kalau nggak salah dari sini sekitar 4 kilometer, nggak terlalu jauh sih. Jadi kita ada di sini. Sekarang kita di sini sebagai supply base untuk mensupport semua kegiatan yang ada di offshore di tengah lautan. Nah, bagaimana caranya kami memenuhi logistik untuk di tengah laut sana? Kami biasanya menggunakan yang namanya, slide berikutnya Bang Abi, supply vessel. Ya. Supply vessel itu ada kapal yang besar dengan kapasitas bisa membawa barang-barang sampai 10.000 ton. Jadi kan gede sekali kapalnya, apa aja bisa muat. Kelihatannya gambarnya kayaknya kecil, tapi bisa dikatakan itu ibaratnya, ya kalau ukuran kapal yang kita pakai ini 100 meter kali 40 meter, jadi gede sekali nih decknya. Kalau yang namanya supply vessel. Jadi itu apa aja bisa dimuat di situ. Nah, itu untuk ngirim-ngirim barang, ngirim-ngirim pipa, material segala macam, makanan ke tengah laut. Terus itu ada namanya crew boat. Itu crew untuk boat untuk passenger. Jadi orang-orang mau berangkat ke tengah laut khusus untuk penumpang tuh. Nanti ada 100 orang, 200 orang mau berangkat ke tengah laut, mereka naik kapal itu. Rata-rata di tempat operasi yang sekarang ini 3 jam perjalanan mereka naik kapal menuju ke sana. Nah, terus ada lagi namanya AHTS Watchdog. Nah, mungkin teman-teman nih asing nih mendengar istilah-istilah gini, tapi ya saya jelasin simpel-simpel ya. Kalau yang namanya AHTS itu disebutnya singkatan dari Anchor Handling Task Supply. Jadi dia itu biasa digunakan untuk menarik rig. Kalau mau rignya pindah-pindah, jadi kita biasanya ngebor itu nggak di satu tempat. Bisa jaraknya dari tempat yang sekarang, nanti pindah ke 500 meter ke kiri, atau 500 meter ke kanan, atau mungkin 2 km ke depan, 10 km ke samping. Jadi jaraknya jauh-jauh. Nah, ini kapal yang namanya Anchor Handling Task Supply ini yang digunakan untuk menarik rig, termasuk juga sebagai pelindung. Makanya disebut dia watchdog. Kalau bahasa Indonesia watchdog itu anjing penjaga ya, disebut watchdog. Karena memang tugasnya dia juga menjaga seputar operation di tengah laut sana. Terutama untuk mengantisipasi kalau ada kebakaran, dia bisa mengeluarkan yang namanya firefighting, bisa menyemprot air sampai sejauh 150 meter tembakannya dan sangat kencang. Jadi kalau benar-benar ada api, ditembak pakai firefightingnya benar-benar bisa mati, dan itu sudah pernah disimulasikan. Nah, ini kapalnya memang kapal yang bukan sembarang, kapalnya yang benar-benar dipilih yang benar-benar di QC, quality controlnya diuji terlebih dulu sebelum di charter oleh company. Nah, terus yang berikutnya adalah helikopter. Ini juga buat logistik kita. Ini makanya 2 minggu lalu Bang Ricardo juga udah bahas helikopter. Ini kita pakai buat mengangkut karyawan, kucing, ya. Passengernya bisa 12 orang di dalam. Selain itu juga buat mengirimkan barang-barang urgent. Terus ya kalau ada misalnya kayak yang lalu itu kebetulan Pak Jokowi mau datang, kita mau menjamu dia dengan baik, kita beli dari darat udang-udang lobster, kepiting itu dibawa pakai helikopter. Jadi itu sebagai sarana transportasi yang kita gunakan. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, semua passenger yang mau ke tengah laut sana juga sebelum berangkat itu dikarantina dulu ya. Jika ada COVID ini benar-benar protektif sekali company. Gimana caranya supaya satu orang pun yang datang ke lapangan itu ada yang sakit gitu, supaya impact-nya tidak akan mengganggu kepada operation di perusahaan. Terus slide berikutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan gas dan minyak itu? Nah, bagi teman-teman yang pernah mendengar rig, tadi Bang Berel ada sebut-sebut rig. Nah, inilah dia gambar-gambar rignya. Rig itu ada bermacam-macam. Ini saya ambil 4 contoh aja. Nah, ini rig-rig tempat saya bekerja di tempat yang sekarang maupun di tempat yang sebelumnya. Nah, di tempat yang sekarang ini, saya memakai semi-sub rig. Ini benar-benar rig yang dipakai di laut dalam. Jadi laut yang kedalamannya itu yang kita bor itu 6 km sampai 10 km ke dasar laut. Ini yang benar-benar dalam. Dibayangin aja ya, gimana cara ngebor 6 km ke dasar laut. Jadi memang benar-benar dalam. Terus itu, yang di sebelahnya itu ada namanya jack up rig. Itu yang lautnya nggak terlalu di tengah. Nggak terlalu ke pinggir juga, nggak terlalu ke tengah juga. Jadi sedang-sedang lah. Itu dia makanya jack up rig. Jack up rig itu disebut dipakai untuk
surface, jadi masih ada kelihatan di permukaan. Itu hanya dari permukaan laut itu kurang lebih ya 100 meteran aja. Tapi dia ngebornya ke dalam tetap aja sampai 3 km, 4 km. Jadi namanya yang disebut jack up rig. Nah, yang berikutnya aja ada namanya swam bass rig. Swam bass rig ini dipakai untuk ngebor di rawa-rawa. Jadi dekat dari darat. Nggak di laut, nggak di sungai, tapi di rawa-rawa. Itu khusus turiknya. Jadi ini karakter rignya ini masing-masing beda-beda ya. Sesuai kebutuhan dia dipakainya. Itu dinamakan swam bass rig. Nah, di swam bass rig ini di situ rignya bekerja, di situ juga orangnya tinggal, di situ juga material-materialnya disimpan. Jadi ada di satu tempat itu aja. Bars itu bars itu kapal ya Bang Ipong ya, barge ya. Oh, jadi kalau tadi jack up gitu ya, yang tadi jack up sama apa namanya sama semi sub itu dia bukan kapal, dia bentuknya memang rig. Jadi saat dia mau pindah, dia harus ditarik oleh kapal. Yang dua ini ya, semi sub sama jack up rig. Tapi yang namanya swam bass rig, dia tuh nggak perlu ditarik kapal, dia udah rig berbentuk kapal. Jadi kapal yang ada rignya gitu loh. Bisa movable ya Bang ya, bisa move kemana-mana ya. Ya, dia langsung kemana-mana. Jadi ini khusus dipakai memang untuk yang lokasi yang berdekatan. Jadi contohnya dia hanya geser 50 meter ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Dia movable-nya cepat kalau pakai swam bass rig. Jadi dia nggak perlu melakukan apa-apa. Cukup tinggal lepas tali, lepas cinta ibaratnya gitu. Lepas tali langsung jalan. Kalau tadi jack up rig itu agak lama itu posisinya. Walaupun dia pindah, bisa aja dia untuk positioning itu duduknya itu bisa sampai 2 sampai 3 hari untuk ngepasin di tempat duduknya dia ngebor itu. Jadi agak ribet juga karena kan dia ada gelombang ombak di tengah laut itu kan sangat mengganggu sekali. Paling cepat biasanya 2 hari untuk positioning kalau pakai jack up. Tapi kalau swam bass tadi itu dalam hitungan jam aja bisa langsung pindah. Terus ada lagi namanya land rig, ini rig darat. Ini biasanya kalau ngebor di daerah Duri, Dumai, Pekanbaru ini banyak pakai yang namanya land rig. Cepu Bang, cepu. Oh ya, di Palembang itu Petrocina, saya juga belum pernah di sana ya, Monokopilis. Mereka juga memakai rig darat seperti ini. Nah kalau ini Prabu Mulih Bang, Prabu Mulih ya Jambi. Betul Jambi. Ini bisa ngebor di tengah kota ini. Waktu di Jambi, ngebornya itu memang dekat perumahan penduduk. Jadi saat sore-sore itu kita ngebor jadi tontonan ibu-ibu, anak-anak gadis. Mereka heran ini orang pada ngapain gitu. Cuman kita tetap memagari sekeliling supaya orang nggak boleh bebas masuk. Kan daerah berbahaya ya tempat kita kerja itu. Jadi harus benar-benar diproteksi juga. Nah ini yang namanya land rig ini bisa digunakan di mana aja. Jadi di daratan ya Bang ya, darat ya. Di daratan, khusus daratan aja dia. Di kota pun bahkan bisa. Misalnya di samping rumah Bang Hardi ada potensi ada minyak atau gas, silakan. Udah ada kan Bang? Udah ada yang di Bekasi Bang, Babelan. Iya di Babelan ada benar. Dia lagi ada Pertamina sekarang di situ. Yes, dia benar. Ada di Babelan. Itu kan teman saya ada di sana. Dia tuh ngebor cuma 500 meter udah dapat minyak. Iya, makanya Bekasi mahal harga tanah, Bang. Dan oh gitu ya. Lanjut, Bang. Akan pergi tim production yang akan datang ke sana, mereka akan mengelola sumur-sumur yang udah jadi itu. Jadi semua namanya sumur yang dibor itu kan disebut istilahnya well ya. Jadi ini ada disebut namanya wellhead, kalau bahasa Indonesia itu kepala sumur. Ada Christmas tree, pohon Natal ya, karena bentuknya kayak pohon Natal. Jadi ini alatnya sumur ya. Jadi kalau kita putar manifoldnya itu langsung bisa keluar gas. Kalau memang minyak dia minyak. Ini biasanya yang dipakai di daratan yang di kiri ini, yang surface wellhead dan Christmas tree. Ini biasa dipakai di darat. Terus kalau yang subsea wellhead dan Christmas tree yang gede banget nih, segede rumah, ini yang biasa dipakai di dalam yang warna oranye.
Ini yang untuk laut di kedalaman 2 km, 3 km, sampai 10 km di kedalaman laut. Dalamnya ini yang dipakai. Dan ini ditenggelamkan di dalam laut. Dia ditenggelamkan dengan menggunakan robot, bukan lagi dengan tenaga manusia. Jadi ada robot yang langsung mengoperasikannya di dasar laut. Dia yang langsung menginstal, memasang, sampai dia bisa berfungsi dengan baik untuk bisa mengeluarkan gas ataupun minyak yang diproduksi oleh perusahaan kan gitu. Terus setelah itu wellhead tadi dipasang, jadi setelah itu meninggalkan tempat tadi saya bilang itu ada wellhead yang akan dipasang. Sama aja kayak kita misalnya di rumah, kalau kita ngebor air, itu kan biasanya kan ada pompa jet pumpnya gitu ya. Kan nggak langsung keluar ya airnya, pasti ada jet pumpnya dulu. Nanti kalau kerannya dibuka, jadi ini ibaratnya kata kasarnya kran lah. Wellhead ini kran, semester ini kerannya. Jadi kalau kita buka kran baru keluar minyaknya atau gas. Jadi nggak akan keluar terus. Kalau misalnya kita tutup, ya dia akan nutup juga gitu. Jadi kan ada orang kadang berpikir, wah gimana dong nutup minyaknya, masa keluar terus, dibor terus gasnya apa nggak bahaya? Ya inilah fungsinya. Jadi palatnya ini yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol ya keluar masuknya gas gitu. Nah terus dari situ biasanya kita akan pasang pipeline, namanya pipeline, jalur pipa. Jalur pipa kebetulan di tempat saya yang kerja sekarang ini itu sejauh kalau nggak salah itu 78 km ya panjang jalur pipanya itu. Jadi pipanya diinstal dengan menggunakan robot panjang 78 km di dasar laut. Itu digiring terus sampai ke darat, sampai ketemu di stasiun refinery di kebetulan kami join dengan Total Indonesia di join operating body ya, join production facility, karena kan semuanya under SK kami gas, jadi kita dituntut bekerja sama K3S negara ini harus pakai pipeline ke daerah onshore plant, itu foto yang di bawah namanya onshore plant. Jadi di darat sana juga ada namanya plant untuk produksi minyak kita. Itu pipa yang tadi panjang 68 kilo sampai 70 kilo itu dia akan nyambung ke sini, ke daratan ini. Nah, disitulah dia akan dilakukan produksi. Nah, jadi karakter produksi di dasar laut, di tengah laut itu juga beda-beda ya. Ada yang menggunakan kapal terapung, ada yang menggunakan platform. Jadi ada dua macam itu. Kalau yang namanya platform itu, dia langsung permanen di tengah laut. Dia nggak akan bisa berpindah. Ibarat rumah, dia dibangunlah rumah di tengah laut. Bisa bergeser karena dia bentuknya kapal. Nah, di situ produksinya di situ, tempat tinggal di situ, makan di situ, tidur di situ semua karyawan-karyawannya ditempatkan. Produksi gas maupun minyak mentah, dari situ mereka akan menyalurkan ke apa namanya di Mantan itu ada namanya PT Badak di Bontang sana ya. Mereka khusus yang mengelola gas mentah itu menjadi gas dalam bentuk siap untuk dijual ke pasar lah. Ya seperti ibu-ibu pakai di rumah itu gas LPG, terus gas-gas yang digunakan kendaraan bermotor yang sekarang ini juga. Nah itu ada lagi perusahaan tersendiri yang mengelolanya menjadi barang jadi ibaratnya gitu. Jadi kalau dari kami ini kan dia bahan baku lah ya. Kalau itu akan kita transfer yang namanya PT menjadi siap pakai. Jadi mereka akan melakukan processing di sana dengan bermacam-macam tahapan. Kalau kita lihat itu begitu ribetnya itu jalur-jalur pipanya, separatornya itu lengkap sekali di sana. Jadi mereka akan memisahkan gas yang mentah tadi itu, kalau yang dia ada airnya, ada senyawa kimia lain atau ada pun minyak, itu akan mereka benar-benar pisahkan, mereka buang, mereka bakar, hingga benar-benar yang biasanya itu adalah gas mentah yang siap pakai gitu.
Nah, gas yang mereka siap pakai itulah yang mereka masukkan ke dalam tabung-tabung gas. Tapi sebenarnya mereka biasanya nyimpan di gas storage yang gede. Coba slide berikutnya Bang Ardi. Yang LNG processing itu ada, kita lihat ada tangki gas yang gede sekali. Nah, di situ mereka akan pooling semua gas yang sudah mereka produksi. Lalu nanti dari situ mereka akan distribusikan ke tabung-tabung gas yang kecil-kecil, seperti yang ibu-ibu pakai di rumah ya. Ada yang 5 kilo, ada yang berapa kilo ya? Ada yang 3 kilo ya. Yang biasa kita 3 pakai itu kilo. yang bright gas yang 3 Itu kilo, yang warna. yang bright gas itu kalau nggak salah 10 kilo, Bang. Yang 10 kilo. Kalau kebetulan saya nggak sampai ke sini sih apa namanya. Ini saya cuma menyampaikan aja. Kalau untuk pengerjaannya kami nggak nyampe ke sini karena ini udah company berbeda yang mengelolanya. Cuman Ya. dalam artian yang kami produksi tadi itu akan dilanjutkan lagi oleh company lain yang namanya PT Badak itu. Mereka yang memproduksi, lalu mereka mendistribusikan lewat Pertamina untuk dipasarkan ke seluruh Indonesia. Bahkan mungkin ada yang diekspor sampai ke luar negeri. Nah, yang jadi kebanggaan buat kami sekarang ini adalah kalau company lain itu ada yang sampai kolaps di tengah-tengah COVID ini ya. Kalau dari tempat kita ini kebetulan ya cukup bagus lah ya. Kalau produksi kita di bulan Januari itu sampai 565 mm scap per hari ya, hitungan per harinya ya, per day-nya kita. Nah, Itu berapa barrel itu, Bang? Sama bulan, dengan berapa barrel, Bang? kalau hitungan 1 mm scap itu kan hitungannya itu dua 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 setengah barrel. Berarti ini kalau minyak ya. Kalau hitungan ini 565 kali 2,5 berapa sih? Buat perkaliannya ini nih. Ya kurang lebih hitungan minyak ya 2000 barrel lah, kurang lebih lah. Kurang Oh, lebih ya. oh ya, Kurang ya lebih minyak dalam. untuk barrel itu untuk minyak, MFCFD itu untuk gas ya, Bang ya? Nah, jadi kita setara dengan produksi minyak 2000 barrel lah per day-nya, per hari ya. Oke, Per hari. oke. Nah, jadi kalau kita tadinya di bulan Januari itu menghasilkan 565, di bulan September kita masih eksis di 457. Jadi kalau saya hitung tadi turunnya itu cuma 10,8% lah. Jadi nggak terlalu gede dibanding company lain yang sampai turun 50%, turun 60%. Ya karena mereka salah memanage apa namanya ya, crew change-nya lah bisa kita katakan. Jadi ada beberapa company di sini, saya nggak boleh sebut nama, tetangga-tetangga sebelah lah. Ya karena COVID, mereka sampai berhenti operation. Karena satu platform itu kayak bulan lalu itu ada sampai 120 orang langsung terinfeksi virus COVID. Jadi mungkin awalnya 1 orang yang kena. Begitu masuk di lapangan, 4 hari kemudian ada beberapa yang demam sakit setelah dicek ternyata COVID. Langsung dibawa ke darat semua 100 orang lebih. Dicek di sini di rumah sakit ternyata semuanya udah kena virus. Gila gitu. Langsung cepat sekali itu virusnya. Itu biaya semua itu, Bang ya? Lah, nah itu kasihannya itu ya karena mereka memang berada di lingkungan yang sama. Jadi mereka di situ tidurnya bareng di suatu tempat, makannya bareng di suatu tempat. Jadi yang sholatnya juga bareng, yang Kristen mungkin kebaktian bareng. Jadi ketemunya mereka-mereka aja setiap hari. Jadi potensi terinfeksinya itu ya memang benar-benar cepat sekali. Nah ya dengar-dengar sih mereka salah memanage karyawannya. Mereka itu waktu sebelum berangkat hanya dikarantin 2 hari, 3 hari. Kalau kami benar-benar 14 hari. Jadi 14 hari itu di hotel itu benar-benar ya makan tidur. Bahkan ketemu teman di kamar sebelah pun nggak boleh. Jadi kayak kemarin itu kami di karantina itu sampai bilang saya kemarin 74 orang. 74 orang di satu hotel di Novotel. Itu 74 orang itu booking 74 kamar. Kami nggak dibolehin ketemu dengan teman sebelah kiri kanan pun nggak boleh. Itu CCTV aktif. Tapi yang ketahuan ketemu temennya ngobrol atau apa itu langsung suruh pulang. Sorry. Jadi benar-benar diperketat ya sekarang. Jadi kalau ada misalnya yang ketahuan kena gejala gitu ya langsung disuruh pulang dulu aja. Tapi sejauh ini sih belum ada yang kedengaran. Cuman kalau ada yang demam-demam gitu ya karena dikhawatirkan ini biasanya langsung nggak boleh berangkat dulu di rumah dulu istirahat. Jadi kira-kira kayak gitulah cara kita mengatasi apa namanya supaya di era COVID ini nggak banyak terinfeksi. Jadi stabil tetap kita memproduksi apa namanya energi gas alam yang kita sedang kerjakan sekarang ini. Karena tujuan kita itu benar-benar apa ya
Kita jangan sampai lumpuh lah, jangan sampai gas alam kita ini nggak terproduksi, nanti repot ibu-ibu di rumah jadi pada nggak bisa masak gitu. Jadi benar-benar kita sempat sih beberapa bulan lalu ya, kalau nggak salah itu, kalau saya nggak salah ingat bulan Mei itu kita hampir nggak pulang 1,5 bulan ya, biasanya itu 2 minggu udah pulang, ini sampai 6 minggu nggak pulang-pulang, karena ya tim yang ada di rumah nggak dibolehin berangkat, karena waktu itu pesawat juga nggak ada yang terbang kan, sampai akhirnya perusahaan mencarter pesawat Garuda itu buat, jadi langsung charter aja, ada karyawan mau berangkat 60 orang ya di charter aja langsung untuk berangkat ke Balikpapan. Terus habis dari pesawat turun langsung ke hotel dulu, karantina 14 hari. Jadi kan ini apa juga, sampai 7 minggu saya di sini nggak pulang-pulang. Itu jadi top skor. Bang Toib Jadi ya. Bang Toib. Jadi komitmen perusahaan itu adalah semuanya kita kerjakan untuk mempertahankan gas di negara kita, agar kehidupan di negara kita ini bisa tetap stabil walaupun ada COVID. Kita berharap ya seolah-olah nggak ada COVID lah. Gimana caranya ya kita yang membuat semua balansinya, melakukannya dengan baik. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan. Kalau ada nanti pertanyaan silakan aja langsung. Kalau mau nanya-nanya, saya materinya nih yang simple-simple dulu aja. Nanti kalau dikasih kesempatan, saya ada materi banyak sih. Cuma saya takut kebingungan teman-teman karena belum paham gitu. Ada banyak teknikal yang mau kita sampaikan. Saya nggak buta-buta amat lah. Kan banyak orang yang belum ngerti nih gimana cara memproduksi minyak. Jadi saya sendiri punya, kalau dari berdasarkan background, saya aja sekolahnya di sekolah akuntansi dulu. Orang pasti nanya, kok bisa sih lu jadi engineer malah jadi tenaga ahli pengeboran kan gitu ya. Ya semua itu semua berdasarkan pengalaman aja sih. Jadi karena otodidak aja. Jadi ala bisa karena biasa katanya. Jadi kita sambil kerja di lapangan lama-lama jadi ngerti. Yang kita nggak tahu pun jadi tahu. Jadi karena itulah jadi kita jadi bisa menguasai gitu. Saya kasih itu foto-foto logo-logonya, logo-logo di tempat saya kerja sebelumnya. Jadi saya itu udah bekerja di 6 perusahaan minyak yang berbeda. Ini rata-rata perusahaan-perusahaan yang pertama itu yang saya itu perusahaan Amerika, Parker Drilling Amerika, Selera yang itu Indonesia, Pertamina. Saya di Pertamina juga pernah, Bang Ardi. Siap. Saya cuma 6 bulan doang. Yang di kantor di Senen di Pertamina itu. Oh iya. Pertamina Bor ya. Yang waktu ketemu Bang Hardi lah, yang saya ke kantornya Bang Hardi, ingat nggak? Siap. Yang jemput ngajak itu loh, ngopi-ngopi. Iya. Jadi ya, kalau ditanya kenapa saya pindah-pindah, ya itu ya, rahasia ya. Maju tak gentar membela yang bayar gitu aja. Iya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang apa, silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab lah kalau putar minyak dan. Siap, terima kasih Bang Ipong, pemaparan yang cukup ini ya, cukup menambah pengetahuan. Kepanjangan ya? Ya? Kepanjangan ya, kelamaan ya? Oh enggak Bang, malah kurang sebenarnya. Waduh. Nah, jadi teman-teman silakan bagi kita yang mau bertanya terkait oil and gas, kemudian produksinya, kemudian ada juga logistiknya seperti apa, kemudian rig itu apa, distribution itu apa, di monggo. Jadi kalau kayak di Brastagi, itu sebenarnya potensi gas buminya tuh masih sangat tinggi kalau saya dengar. Cuman dia tuh gas panas bumi ya, bukan minyak, bukan gas biasa, tapi gas geothermal. Geothermal, benar. Nah, sekarang udah ada perusahaan yang masuk di situ. Mereka lagi eksplorasi kalau nggak salah itu. Grupnya Halliburton juga lagi masuk. Ya, kalau di daerah Brastagi, terus ada di Manado juga, itu geothermal itu Bang. Sarula lah ya. Pabum ya, panas bumi ya. Sarula. Sarula ada gold juga, Kak, ada emas juga Sarula. Bukan di Sarulanya, Bang. Di apanya itu Batang Toru kalau emasnya, Bang. Oh, beda Batang tempat. Toru, ya. Iya, Batang Toru. Iya.
Gitu. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak saya mau yang bertanya nih. Aku duluan dong. Oh ya, silakan. Oke. Silakan. Selalu the first ya. Jadi aku mau nanya Bang Ipong, kalau ini kan gas bumi ya, kalau untuk pendistribusiannya tetap join dengan transportasi gas atau gimana Bang untuk pendistribusiannya Bang? Jadi kalau kita ini kan, seperti saya bilang tadi, kita kan memproduksi gas dan minyak mentah. Jadi kami itu, karena kita under K3S itu namanya kontraktor kerjasama di bawah naungan SKK Migas, kan gitu ya. Jadi kalau kayak di Kalimantan ini, yang kita join itu adalah dengan Mubadala Oil, dengan Total Oil. Jadi kita tuh satu, jadi line pipeline-nya kami itu, pipeline-nya si Total, pipeline-nya si Mubadala, 3 pipeline yang sama, yang berbeda. Itu dia menyatu di satu muara, satu terminal. Nah, dari situ mereka bersatu, lalu mereka mengirimkannya ke PT Badak LNG sana untuk diproses menjadi gas matang. Kalau tadi kan gas mentah. Nah, jadi gas matang. Nah, nanti di situ kan meternya kelihatan. Contohnya saya bilang tadi, kita produksinya 500 mm scap per day. Itu dari company berbeda mungkin 400, satunya lagi 300. Dari metering kilometer itu bisa ketahuan. Si A, si B, si C itu produksinya berapa. Nanti dari situ mereka distribusikan ke PT Badak. Nah, PT Badak yang mengelolanya, jadi mereka yang langsung, tapi ya ini sebenarnya rahasia sih. Jangan dipublikasikan ya Bang Hadi. Ya, Bang. Dari PT Badak itu sendiri, ya, ini rahasia ini. Sebenarnya produksi gas itu tuh gede, tapi lebih banyak diekspor keluar. Justru Indonesia itu cuma 20% yang dikasih. Sisanya itu 80% itu dikirim keluar. Iya, itu aku tahu tuh Bang. Itu aku tahu Bang. Karena kan aku kan ada kerjasama dengan transportasi gas Indonesia kan. Ya. Mereka itu malah mensupport kayak ke Singapura gitu loh. Justru kita itu dia nggak ada, cuman pipa-pipanya aja, tapi udah kayak ke Singapura kan dia dengan bawah laut gitu kan, pipanya kan langsung gitu loh. Ke kita tuh malah nggak ada. Kalau yang di Pekanbaru sendiri dia ada sedikit distribusi ke mana namanya itu, ke Chevron. Nah itu. Ya, karena kalau kayak di sini kan, misalnya kita lokalnya di sini kan kita kan wajib ke PT Badak dan ke Pertamina gitu ya. Nah kalau misalnya nih harga gas sekarang ini adalah 80 dolar lah, misalnya katakanlah $80 per mm gitu, per milimeter scap. Nah kalau misalnya kita di sini keluar sana bisa ngejual $80, kalau di balik papan sini kita hanya bisa ngejual 40, 50. Jadi otomatis company ngapain jual lokal, jual aja keluar negeri, kan lebih gede untungnya gitu. Jadi ya itu yang didukung sama pemerintah juga. Jadi jangan heran kalau di Kalimantan ini aja, saya waktu tinggal di Kalimantan pernah mengalami ya, gas itu pernah langka. Saya pernah nyari gas, biasanya nyari tabung gas tuh di dekat-dekat rumah ada ya, warung-warung atau toko. Saya pernah nyari sampai 25 km baru ketemu gas. Angkin langkanya, makanya saya heran, Kalimantan Timur penghasil gas terbesar di Indonesia kok malah susah nyari gasnya. Terus antri solar, itu saya pernah ngalamin mau ngisi solar mobil, sampai 2 km mobilnya berbaris-baris ngantri. Itu pernah saya alami. Di sini, kalau di Jakarta, di Bandung kan nggak ada ngantri-ngantri. Nah, di sini justru jadi langka gitu. Ya, itu tadi. Orang pemerintah lebih senang menjualnya ke luar negeri daripada di dalam negeri sendiri. Terus kalau kita mau tanya potensi gas dan minyak di negara kita ini besar sekali. Saya dari kerja 6 company yang berbeda tadi saya bilang itu, rata-rata Indonesia ini memang benar-benar kaya lah alam, kaya sekali. Jadi dari satu company itu sebenarnya punya cadangan sumur itu bisa sampai 50 sumur, 60 sumur. Tapi yang dia produksi itu baru 20 sumur atau 30 sumur. Karena perusahaan belum membolehkan mereka mengerjakan pengeboran untuk semua sumur-sumur itu ya dengan catatan nanti buat ditinggalin buat anak cucu kita nanti gitu sih. Jadi prinsipnya seperti itu, jangan dihabisin sekarang, ditinggalin buat yang ini, keturunan-keturunan kita yang generasi berikutnya lah. Jadi dibatasi. Kak Nina mau tanya tuh, Bang HP, Bang Benny mau masuk, tolong di accept dulu Bang. Udah monggo, ya? udah. Udah masuk kok. Iya, tadi soalnya. Jadi sistemnya tuh dibatasi. Jadi ada targetnya. Jadi kayak saya nih, kita kan lagi ngebor namanya di sini di daerah tempat kita ngebor ini namanya spot Mahakam
Mahakam Selatan ya kalau di sini ya. Kami itu bertetangga gitu dengan yang total dulu. Sama Mubadala, terus sama ada satu company baru lagi baru masuk namanya Saka Energy Limited. Itu berdekatan aja. Tapi kalau dipikir-pikir dekatan kok beda-beda bloknya itu tadi karena ya tergantung pemerintah dia ngasih bloknya ke siapa gitu. Jadi walaupun berdekatan belum tentu kita bisa langsung main caplok, main ambil langsung nggak bisa. Itu semua ada perizinannya. Oke, jelas. Kak Dina mau tanya tuh Kak Bang. Dina, monggo Monggo, Kak Kak Dina. Dina. Iya, boleh izin tanya ya Bang Ipong. Oh, Ya mungkin di luar tema atau ada hubungannya. Tapi gini, saya di komplek, ini sebenarnya pertanyaan mama komplek yang mungkin agak awam kalau ngomongin soal gas alam dan sebagainya. Tapi dalam beberapa tahun belakangan ini, pihak kecamatan tuh kan sudah mensosialisasi ke warga katanya gas alam atau lebih secara umum sumber daya alam di tempat kita atau di Indonesia ini sudah mulai berkurang kabarnya. Jadi waktu itu ada juga sosialisasi bahwa yang paling susah terurai itu sebenarnya sampah plastik. Nah, makanya waktu saya lihat perusahaan Bang Ipong itu masih mendapat, saya senang. Entah karena secara tidak langsung atau langsungnya adalah karena ada sosialisasi dari kecamatan itu, akhirnya ibu komplek beberapa tahun belakangan ini membuat satu namanya bank sampah untuk menghindari tentunya dari sampah-sampah yang bisa menghambat adanya pemanfaatan sumber daya alam. Nah, itu pertanyaan saya Bang, apakah memang benar bahwa sampah plastik itu bisa menghambat terbentuknya atau terurainya lah ya sumber daya alam kita? Terus seberapa kendala apa yang sering terjadi sehingga perusahaan atau ya penghasil minyak itu terkendala dalam mengambil tadi gas alam tadi? ya pertanyaannya saya jawab yang pertama dulu ya. Kalau masalah sampah, ini itu benar. Kami sendiri di sini harus membayar satu perusahaan pengelolaan sampah namanya PPLI, itu jadi waste management, jadi manajemen sampah namanya. Satu company khusus. Jadi kami ada sampah dari lapangan, dari offshore, dari rig, dari production facility juga, itu kan kami kumpulin. Lalu kami jadikan di satu tempat, itu tontonan itu yang langsung dikirim ke PPLI. Nanti PPLI akan membawa ke Bogor sana. Di Bogor mereka akan mengelola sampah tersebut. Di sana mereka akan hancurkan. Istilahnya apa ya namanya? Kalau istilah kita di sini disposal gitu. Jadi yang benar-benar itu sampah itu sangat mengganggu di mana-mana pun. Nah, orang AMDAL itu selalu memperhatikan area pengeboran kita bekerja. Nggak usah sampah deh. Kita misalnya ada buang chemical, kita kan sumur itu kalau ngebor kita kan menggunakan chemical, menggunakan semen, menggunakan lumpur. Itu dalam arti lumpur yang mengandung kimia ya, bukan lumpur biasa. Itu semua sisa-sisanya itu nggak boleh kita buang sembarangan ke laut. Kalau ketahuan bisa disortir kerja gitu. Itu kan benar-benar dikumpul di satu wadah, ada namanya ice tank, ada namanya cutting chip, dikumpulin jadi satu, ya beratnya sampai bertonton gitu, lalu kita bawa ke darat. Dari darat pun kita nggak boleh dibuang di balik kapal, itu kita bawa ke Bogor, dikirim ke Bogor pakai kapal, harus di Bogor dimusnahkan, itu perizinannya itu seperti itu. Jadi benar-benar ketat sekali pemerintah masalah sampah, terutama plastik itu memang benar-benar bisa menghambat ekosistem ya, tumbuh-tumbuhan atau apapun, atau gas-gas alam dan gas-gas di bumi itu semua memang benar-benar bisa terhambat kalau terkena terimbas tumpukan sampah itu. Terus tadi kalau ngebahas masalah rendahnya gas alam di Indonesia itu nggak benar ya. Itu udah lama terjadi perusahaan yang berbeda. Data-data itu udah kita pegang gitu. Sebenarnya enggak. Itu minyak dan gas itu masih gede. Sebenarnya kalau dibandingin dengan Arab Saudi, kita tuh bisa lebih besar dibilang. Cuman bedanya kita dengan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu ngebor 30 meter,
saya kebetulan udah pernah ke sana juga. Waktu saya di parkir, saya pernah ngebor di Arab Saudi 3 tahun, 3 bulan, di Kuwait 6 bulan. Kita ngebor 300 meter udah keluar minyak sama gas. 300 meter. Beda bandingkan Gila tuh di Arab. Indonesia. Kita harus ngebor. Bang, 3 kilometer itu di onshore apa offshore? Biaya operasional kalau di Indonesia. Yang di mana? Yang di sini? Yang di Arab, di Kuwait. Yang di sini? Yang di Arab. Nah, yang di Arab itu 300 meter ya. 300 meter sih. 300 meter ya, rendah. Offshore. Offshore apa onshore? Onshore ya berarti ya. Land ya. Iya. Iya, land. 300 meter udah langsung keluar. Jadi artinya gini, kalau misalnya produksi biaya operasional satu sumur itu kan rata-rata, kalau kayak di tempat kami sekarang itu satu sumur itu bisa sampai 50 sampai 60 juta US dollar satu sumur gitu. Kalau kayak di Arab itu nggak nyampe 1 juta dolar udah cukup. Bayangkan aja Jadi minyak ya. gitu. Jadi company akan mempertimbangkan. Ya, potensinya dilihat dulu. Kalau kira-kira yang ini ekonomikalnya cocok untuk dikerjakan, mereka akan kerjakan. Ibaratnya nggak apa-apa lah. Investasi 60 juta dolar, tapi nanti hasilnya bisa 100 juta dolar misalnya. Itu akan dikerjakan. Tapi kalau nanti dilihat potensinya, nanti ngeluarin uang 20 juta dolar, tapi hasilnya cuma 10 juta dolar, ya nggak akan dikerjakan. Tapi sebenarnya pada dasarnya minyak dan gas itu masih ada di mana-mana. Iya, ekonomis kalau dikerjakan sekarang. Cuma nanti kalau dihitung-hitung, ya 50 atau 100 tahun ke depan kalau dunia ini masih ada, ya itu mungkin kandungannya akan meningkat lagi. Karena seiring dengan pergeseran batu-batuan dan pasir-pasir di dasar laut sana juga itu akan merubah. Teman-teman geologis paham itu. Patahan-patahan segala macam lempengan bergeser itu juga akan merubah kandungan di dasar tanah itu loh, di dalam bumi sana itu. Oke. Jadi Tadi Mbak Dina pertanyaan satu lagi tadi Mbak. kenapa? Tadi Dina nanya apa satu lagi tadi? Yang biasanya kendala terbesar untuk bisa mendapat Saya pernah ngalamin di Blora. Di Blora kami mau ngebor. Ini kurik itu udah di tempat. Itu udah datang mobilisasi, udah saya bawa ke sana di Blora dekat Pati sana di perbatasan Jawa Tengah ke Madura. Sudah kita bilang. Iya, Rick udah duduk nih, udah mau ngebor. Nah dari pemerintah langsung stop, kita nggak jadi mengerjakan loh. Padahal izin dari gubernur udah ada gitu. Tapi sama masyarakat tempat dari kecamatan dan kelurahan itu datang mendemo kita, mereka demo rame-rame di situ menghadang kita, ya kita suruh pulang semua. Aku ingat itu tahun 2010 ya Le ya. Jadi mereka, yang di Blora. iya betul, waktu saya di Cilaraya itu. Iya. Alasannya apa? Ya, 2010 itu. Ya mereka banjir kota dan itu banjirnya di sana, mereka khawatir terjadi hal yang sama di sana. Padahal kan itu kan masalah penanganan gitu. Benar itu. Ya mereka khawatir aja. Lapindo itu salah pengerjaan lah ya. Nah itu tadi aku mau nanya, Berarti ya. Kak Din. Iya, sebetulnya itu rekonstruksi. Jadi mereka salah konstruksi sumurnya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, Bang Hapi, udah. Siap Kak Dina. Ada lagi teman-teman? Silakan. Biasanya Mak Yosi ini di nanti-nanti ini pertanyaan Mak Yos. Ada nggak? Udahlah, aku nanya ya. Bang Ipong, apa kabar Bang Ipong? Ini kawan SMP sama Ipong juga kami nih.
Ini SMP SMP 13 Iyalah. Kangkung. sama Muti. Muti. Iya. Bang Ipong. Ya, sama Kiki. Rombongan Kangkung. Gini Bang Ipong mau nanya nih. Ini masalah juga nggak jauh sama Kak Dina, masalah permasalahan ibu-ibu rumah tangga. Ya. Jadi dulu aku kan tinggal di Johor Indah Permai. Di sana itu sudah ada saluran gas yang berlangganan, apa Wah. namanya, yang Oh, dia yang pakai pakai pipa pipa gitu. ya. Meteran. Ya, jadi Dari dia pakai PGN. meteran lah gitu. Dan selama aku pakai itu sebenarnya lebih hemat. Hanya saja kekurangannya kalau misalnya lagi perawatan, lagi maintenance itu bisa mati. Makanya waktu dulu itu aku nyiapin juga cadangan gas LPG. Nah, Ya. sangat disayangkan untuk yang apa namanya gas berlangganan itu nggak semua, hanya dikhususkan untuk komplek-komplek besar kayak salah satunya Jeep, terus Citra Wisata itu yang di Johor ya, Setiabudi kalau nggak salah ada, nggak merata gitu. Apakah memang karena infrastruktur yang mahal gitu, atau karena mungkin ada pertimbangan lain lah ya gitu. Sebenarnya kalau berlangganan itu sebenarnya jauh lebih murah gitu menurutku, karena waktu itu ku hitung-hitung berlangganan beli gas LPG sama yang berlangganan itu memang jauh lebih murah gitu Bang. Cuman memang alasan keamanan sebenarnya mungkin aku nggak tahu ya apakah memang lebih aman atau enggak, karena kalau gas bocor itu kan dia langsung aja gitu kan. Kalau itu atau apa gitu dia mungkin Bang Ipung bisa menjelaskan kenapa nggak merata itu apa namanya gas berlangganan itu, kenapa nggak dibuat kayak gitu aja gitu. Itu sih Bang Ipung. Kalau ini langsung saya jawab nih. Kalau kayak di Kota Balikpapan, karena kebetulan kan Kota Balikpapan ini kaya, mau mensubsidi pemasangan pipa yang mahal-mahal itu pipa yang dipakai pipa yang Yosi itu namanya pipa karbon steel. Pipa karbon steel itu satu batangnya aja 3,5. Jadi makanya Kak Yosi itu kalau mau masang gas disambung tetangga sebelah itu udah bisa menggunakan 3 sampai 4 batang pipa ibaratnya gitu kan. Nah, itu udah memakan biaya itu sampai ya let's say 15 sampai 20 juta untuk menginstalasi rumah kita ke rumah sebelah. Kan gitu. Nah, jadi itu faktor pertimbangannya tuh ya karena dianggap sangat mahal biayanya. Kalau untuk keamanan itu sangat aman kalau pakai pipa. Ya buktinya aja kita aja yang menghasilkan gas yang sangat tinggi, tekanan tinggi, itu walaupun ada pipa bocor di tengah laut sana nggak masalah, nggak ada masalah apa-apa. Itu nggak akan, karena gas itu kalau dia bocor dia langsung terbawa angin keluar, nggak akan kemana-mana gitu loh. Dia akan langsung cepat menyebar. Jadi kalau untuk keamanannya justru lebih aman gas yang disambung pipa bawah tanah itu daripada gas di rumah. Justru yang di rumah itu yang bahaya. Jadi kalau ditanya itu, ya jawabannya adalah karena mungkin Pemkot di Medan itu yang nggak mau investasi mahal di awal, karena memang biayanya sangat mahal untuk instalasinya gitu. Karena istilahnya kalau pakai gas biasa, paling satu ini kan cuma 100.000 ya, 160.000 lah katakan satu tabung untuk isinya doang gitu. Sedangkan kalau masang instalasinya aja udah harus investasi puluhan juta dulu, jadi agak berat mungkin penduduknya di daerah Johor itu mungkin sampai perusahaan pasti udah berpikir, pemerintah harus berpikir baru di berapa puluh miliar gitu, memasang itu doang. Jadi kayaknya mending caranya dikasih disubsidi ke fakir miskin dari Kak. Pertimbangannya gitu, karena memang mahal. Paham. Itu sama kayak dulu pernah aku ke PLN kan Bang. Jadi makanya kenapa masih ada daerah yang nggak teraliri arus listrik, karena memang investasinya mahal. Narik tiang, masak tiang itu udah berapa gitu ya. Hanya saja kan memang alasan pemerintah itu bisa lah harusnya ya dengan uang kita, dengan anggaran. Kalau untuk untuk gas itu
investasi pasti cukup besar kalau yang dibilang Bang Ipong tuh untuk narik satu apa namanya satu satu kabel ya atau satu apa namanya Apa? pipa itu Pipa. mahal. Kemarin itu kalau Iya. aku makanya murah karena tinggal ngambil dari tetangga aja gitu, tinggal narik Iya. aja. Tapi masukkan ke rumah dia hitungnya memang berapa gitu. Pada saat itu masih 1 juta berapa gitulah Bang masuk sampai ke dapurku. Memang dia hitungnya per meter. Tapi efek apa namanya penghematannya cukup lumayan lah gitu. Mungkin investasi karena di komplek itu banyak dan pada saat itu pemikirannya ini bakalan BIP misalnya berapa tahun ke depan gitu kira-kira ya. Tapi karena mungkin dilihat juga nggak banyak pemasukan, mungkin makanya dihentikan kali program itu. Nggak semua komplek-komplek besar merata bisa menggunakan fasilitas itu kali ya Bang ya. Iya, jadi memang tergantung, makanya saya bilang tergantung pemerintahnya. Saya pernah ke Brunei, pernah ke Arab, itu mereka semua dari dulu udah pakai keamanan gitu. Ya saya senang sekali kalau misalnya itu bisa dipasang di daerah Bandung, tapi nggak nyampe-nyampe sana juga ya. Karena saya udah ngerasain sendiri, gas pernah bocor di rumah, sampai sekarang jadinya saya pakai kompor listrik. Karena pas gas bocor itu nyambar muka. Itu pernah eksiden sekali Bang. Oke Bang, thank you Bang. Ya. Bang Ipong mau nanya dong. Ya silakan. Ya, Bang Ipong, dulu kan aku pernah di PDSI ya, Pertamina Drilling Service Indonesia. Nah, Ya. kejadian yang menimpa Sidoarjo itu Lapindo ya. Nah, itu kira-kira Bang, itu kan land rig ya, mereka ya, ngebor minyak di daratan. Kemudian kira-kira Bang, kami orang awam ini sampai sekarang belum banyak yang paham. Kira-kira secara technically itu kenapa sih Bang ya, kenapa bisa jadi keluar itu gas sampai sekarang itu? Ya benar. Ini langsung saya jawab karena kebetulan rekonstruksinya itu di tempat saya kerja dulu. Jadi waktu apa namanya operation manajernya mereka Pak William namanya itu orang Ambon. Ya, saya sebut nama aja lah. Dia kan di penjara hanya karena itu kan. Jadi ada 2 orang mereka di penjara dan saat rekonstruksinya itu kebetulan kami yang lagi aktif saat itu di sana dekat-dekat itu. Jadi rekonstruksinya dari polisi dan Delivery Estate itu waktu itu ada di sana. Dan kebetulan juga kami ada menyewakan pompa lumpur dari company Parker dulu. Kebetulan mereka ada pakai, kan mereka pompa lumpurnya rusak. Jadi pinjam punya kita, bahkan pompa lumpur kita itu pun itu bumi saat dia blow up. Jadi kerugian kami 6.500.000. Memang udah ganti sama Bakri Group waktu itu kan, itu Lapindo. Iya, Bakri Group ya benar. Kejadiannya. Nah ini kita lagi saya bilang ini jangan dipublikasikan karena ini kan rahasia mereka. Tapi rekonstruksinya itu kejadiannya begini. Ini kan temanya mempertahankan gas alam ya, selama COVID ini ya, selama pandemi ya. Nah, aku mau nanya, kendala selama pandemi ini gimana? Kendala Secara kita, pribadi lah, Abang gimana kan? Tadi kan ada bilang 6 minggu ya, nggak bisa pulang ya. Iya. Nah, selain itu apa aja lagi? Kalau kendala kami secara pribadi, kendala-kendalanya. Biasanya kita bekerja 2 minggu di rumah 2 minggu, sekarang kerjanya sebulan di rumah sebulan. Terus ya itu harus karantina dulu di hotel 10 hari, 14 hari, nggak boleh ngapa-ngapain. Yang paling menyedihkan itu ya tenaga-tenaga ahli kami yang dari Italia sana, yang dari Prancis nggak boleh datang ke Indonesia kan. Akhirnya kami jadi sendiri sekarang. Iya, nah terus gimana itu menyikapi hal-hal seperti itu? Jadi kerja ekstra keras lah, gimana lagi mau diapain? Ya harus, yang mudah-mudahan ini hanya sementara lah kita berpikir gitu. Tapi segala sesuatu masih bisa terkendali, masih bisa kita atasi karena kan sekarang sistem komunikasi udah canggih.
Tiap pagi bisa kita Zoom meeting, Skype meeting dengan orang-orang di Itali, dengan di Prancis sana masih bisa komunikasi untuk bikin planning pekerjaan, planning kita apa hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, itu masih bisa terstruktur dengan baik lah. Sejauh ini sih kendalanya ya gitu aja, ya kerasa lah. Tapi kalau dari segi pendapatan, kita kan senang. Itu gimana? Karena dia senangnya kenapa? Karena kita kerja kan, ibaratnya kan biasanya 2 minggu. Kerja kan jadi sebulan Dapat nih. kompensasi dong ya? Kompensasinya jadi dapat 1,5 kali gaji bulanan gitu. Bisa dong, bagi-bagi sama kita lah ya. Bagi-bagi. Amin. Dicatat loh, banyak yang dengar loh Bang. Iyalah, semoga semakin inilah ya, semakin baik lah. Nggak ada yang kena COVID di sana, para pekerjanya ya Bang. Iya, kalau untuk ke kita sih ya aman-aman. Tapi yang repot itu ya kayak gini. Ya artinya kita, kontraktor kita, terus supplier kita nggak boleh masuk sekarang. Termasuk barang-barang yang impor dari luar negeri itu kita kalau belanja material, ya kita nyari yang lokal dulu lah terpaksa. Yang produk-produk Jakarta, produk Cina, produk Surabaya mau diapa dulu lah. Biasanya kita sejauh ini kita kan masih banyak cadangan spare partnya di sini di gudang-gudang. Sementara kan masih cukup untuk 2 tahun, masih cukup. Kadang sampai 3 tahun mungkin bisa collect juga. Jangan. Kan kita harus bisa mempertahankan sesuai dengan tema Abang malam ini. Itu sudah. Kan jadinya kita mau nggak mau kan mandiri, nggak usah bergantung sama luar. Kayak misalnya tadi kan biasanya harus mendatangkan ahli dari Perancis gitu ya, nih jadi nggak boleh gitu kan. Jadi peluang kita untuk belajar dan SDM kita yang bisa dipakai ya ke depan. Betul-betul, orang-orang pintar kita jangan disia-siakan ya Kak. Iya, jadi kalau misalnya alat gitu ya, mungkin bisa jadi kita memproduksi alat sendiri, jadi nggak bergantung dari luar. Sebenarnya betul. Ya itu jadi potensi lah buat kita nih di zaman pandemik ini belajar gitu ya. Nah itu dia, mungkin itu strategi untuk ke depan ya, biar Indonesia lebih mandiri kali ya. Sebenarnya sih kalau kita kan banyak yang pintar sih. TKDN-nya tinggi ya jadinya, TKDN-nya tinggi ya Mak Yos ya. Udah cukup pintar. Kita akui orang-orang kita itu udah mampu, udah cukup pintar. Cuman kan investornya orang mereka. Tetap aja mereka mendatangkan orang mereka. Benar-benar. Iya. Ya istilah kata-katanya jadi pengawas lah, mata-mata apa namanya ya, apalah gitulah. Iya orangnya mereka lah. Oh ngerti ya. Jadi ya. Oke, sip. Ada. Mantap. Bisa nggak ada. Oke, thank you. Mantap. Oke, Kak Oji, selamat datang Kak Oji. Kak Yanti Siregar, Iban Awak nih, Yanti Siregar, selamat datang. Selamat datang di Komerdika 5. Oke, teman-teman ini kita mau puter ada ini nih, ada apa ya istilahnya ya, Katep. Ada Bang HP. Nggak boleh nanya lagi ya. Nanti bisa Kak Uli kita session door prize dulu ya. Kita putar ya door prize-nya dulu ya. Ada door prize ya Kak Uli ya. Kak Ulil mana Kak Ulil? Bang HP sudah ditambahin pesertanya. Sudah ditambahin pesertanya. Tolong dibaca ini udah semua belum ada yang keluar atau apa? Bang HP. Ya, Kak Ulil tolong diiniin apa aja hari ini door prize kita malam ini. Hari ini ada pulsa 50.000 dari Bang Ipong untuk 3 orang. Terus mau ditambahin? Mau ditambahin nggak? Hidup Bang Ipong.
Itu aja ya. Ada masker juga. Oh ya, masker warna biru. Nah, 3. Bang Kardo belum ada itu, Bu Bang. sekali maskernya tuh masker Bang Kardo. bawang, masker coklat. Bang Kardo belum ada nih, Bang. Iya, Bang Kardo belum ada. Bang Kardo. Oh iya, Bang Kardo ya. Oh iya. Bang sudah. Bang itu, Bang Barel. Barel nggak ada. Barel mau kita masukin? Masukin lah. Masukin Dede ya. ide tadi. Barel. 110 ya, Do ya. Bang Daulat tadi masuk juga loh. Iya, Daulat. Daulat. Kak Yosida belum itu. Mak Yos sudah. Itu Mak Yos. Lain. Biar 2 deh harus. Ayo sama Yosida lain. Oh, licik ya. Licik. Bagus apanya? Oke, kita putar ya. Triknya bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Ada ketu-ketu. Bang Cos sudah. Tadi dari nomor berapa? Yang mana Bang Ketu ini? 18 ya. Di aku 17, Kak. Iya kan Bang Barel berarti tadi Bang Barel iya, tadi udah benar, keluar, Bang Daulat udah keluar. Ya, Berarti pas, 19, Kak. 19. karena Kak. Bang Ipong kan nggak dimasukin ke sini. Oh Udah pas, iya. Bang. Oh Ipong enggak lah. Ya, dia kan bohirnya. Enggak lah, kalau nanti tidak Mana dapat tahu- masker biru, iya, Kak. bener. Masker biru masukin aja. Oh iya. Sekarang aja lah. Iya. Masukin aja, tapi nanti pulsa dia nggak Iya, berlaku. kalau masuk ya. Kalau pulsa, Bang, pulsa kalau dari mana? Bang Ipon dapat pulsa dia bisa ngasih, misalnya sama kawan SMP ya kan Bang Ipon. Kacil lah. Oke, berarti sekarang yang limpul dulu ya pulsa ya. Dapatkan Ayo tetap usaha Iya. ya. Oke ya, kita putar ya. Jaga-jaga. Hitung Kak Ulil. Ya. Hitung Kak Ulil. 1, 2, 5. Udah Bang. 1, 2, 3. Wah, Bang Beni yang dapat. Ada muter. Aku nggak berputar weh. Mutar. Enggak ada muter. Ada. Mutar. Oh. Itu Beni yang dapat. Mana? Lambat. Pulsa ya. Bisa. Beni ya. Oke, Beni yang dapat Diem ya. aja, Selamat ya, itunya. Beni. Ya. Beni yang dapat. Oke, Beni udah dihapus. koneksinya Bang Hardi yang galau. Oh iya, koneksiku lagi jelek ya. Yang lagi gosok dapet. Beni dapat ya. Ini kita hapus dulu namanya. Terlambat. Terlambat ya. Oke ya, kita putar lagi ya. Ini pulsa. Pulsa lagi. Pulsa lagi lah. Ya. Pulsa lagi ya. Oke. Ya, oke. 1, 2, 3. Kok nggak muter? Mutar, Daulat. Dia lama loading. Daulat yang dapat. Udah kebaca, udah kelihatan belum? Ini Barel. Mana? Makanya Daulat yang dapat, Daulat. Di aku ini Barel nih. Di aku. Oh iya itu. Daulat kan? Nggak salah itu, nggak jelas. Ini di aku di sini lagi gini. Gimana mau diputar Ini lagi? ada namanya, ini ada namanya. Acuannya yang namanya keluar ya. Iya. tahu Lihat. udah pakai template itu, udah diputus Kelihatan kan? Kelihatan kan? HP, tinggal ditaruhkan aja. Kelihatan. Oke. Udah, Daulat udah dapat ya. Tinggal satu lagi ya. Hitung Kak Ulil. Ya. Bang. Hitung Kak, hitung. Koneksi Bang HP jelek deh. Bang, udah di remove nama Bang Daulat. Udah. Oh, udah. Oh, belum berubah di tempat aku ini namanya. Tahu mama. Udah ikut-ikut. Oh, udah ya. Udah. Oke ya. Hitung 1, lagi. 2, 3. Nggak bisa bergerak, gimana cara? Itu di Ina yang dapat. Terlambat ya, terlambat. Delay deh. Stepi. Bukan. Barel. Oh, Barel. 3,
Pulsa Lagi tadi gede. Bang Benny, Bang Daulat. Barel sama Bang Daulat. Iya. Cowok semua ya, cowok Udah ya. ku iniin Mbak Kak Ulil, udah ku notulenkan di grup Kak. Oh ya, oke siap. Mana terlambat? Maaf ya, we terlambat gitu. Itu siapa tadi? Ngomong aja lah. Yang terlambat siapa tadi? Apa? Oji. Oh, Santai kalau Oji. terlambat ya. push up ya, Kak Oji. Terlambat disetrap. Oke. Terlambat nyanyi. Bukan Berarti sudah sekarang yang ini ya. Masker. Masker ya. Kita putar ya. Oke. Hitung Kak Ulil. Hitung. 3, 2, 1. Mungkin mana itu semuanya orang di Instagram foto orang. Ya, Kak Ulil. Ah, serius? Bapak. Aku nggak usah ikut lah Bang berarti. Iya, Hah? lanjutnya nggak usah. Aku Oh, kan udah panitnya punya. nggak usah. Oh ya sudah, kita remove ya. Ya, Kita ulang ya. Ulang ya. Oke. Instagram semua orang dikirimnya. Putar. Minta makanya sama foto itu kayak yang dikirimnya. Oh, yang ngasih ini. Kamu dapat tengok. Evi. Aku nggak jangan bukan itu. Ricardo. Kak Dina. Iya, Dina. Itu dikirim. Dina udah punya. Dikirim. Dina produsen deh. Produsen, kita remove dulu ya. Di remove dulu, di remove. Oke. Hitung ya. 1, 5, 8. Yes. Oh, nama Kak Step. Bang Ricardo, bah. Lah, Bang Ricarta kan udah punya. Bang Ricarta, Kak Stepi sama Bang HP dikeluarin. Iya, dikeluarin aja namanya. Kan udah punya. Oke. Itu kali Kak Uli. Oh, itu Bang Rik. Kan nggak apa-apa dapat 2. Gua hapus deh Nggak nama boleh, gua. nggak boleh Stepi dua, nggak hapus boleh. ya. Stepi dihapus. Bang Ricarta sekali dapat rupanya nggak boleh kan kasihan. Iya. Oke ya, kita putar ya. Iya. 1, 5, 11. 12. Kan biar berkurang saingan Mak Yos. Ih, domain dapat. Di maknya situ. Mana Mak Yos tuh? Siapa Bang Domen? Oh, domain dapat bener. Pas lah, awak mau ngirim masker yang abu-abu ya. Terima kasih lah. Dicatat ya Kak Tef. Sudah dicatat. Berarti satu lagi ya? Dua lagi Bang. Dua lagi ya. Dua lagi Bang. Batal semua tadi. Oke, berarti Bang Domen sekarang yang hitung. Bang Domen hitung, Bang Domen. Hitung Bang. 4, 7, 8. Oke. Kode alam Bang. Wah, pembicara dapat. Oh, Ibanawa. Ipong dapat. Enggak. Apa? Yanti Siregar. Waduh, pas. Jauh Bang. Kalimantan. Enggak Siregar Bang, Bang Domen Siregar, Kak Yanti Siregar. Wah, ini apa nih? Makanya. Maksudnya. Oh, berarti satu lagi yang dapat siapa nih? Siregar ada. Yanti. Enggak ada lagi nih. Enggak ada, Jogi paling. Jogi udah enggak dapat. boleh lagi dia. Udah 3 kali dia. Udah 3 kali udah habis. Atau Bang Sani. Enggak Aci. Itu Udah dapat, dia. Bang Sani udah dapat. Oke ya. Satu lagi ya berarti ya. Ya. Berarti Kak Yanti, mana Kak Yanti nih suaranya? Hitung dulu Kak Yanti. Yanti Siregar. Jangan udah tidur lagi. Kak Oji aja, Kak Oji yang suruh. Oh, Kak Oji lah yang hitung dulu Kak Oji. Rindu aku dengar suaramu Kak. Nggak pandai ya, Wak. Gimana ngitungnya? Pakai dekat-dekat. Hitung aja Kak. Belum pernah, yang lain aja lah. Yang mana yang ngitung Bang? Nonton aja dulu. Iya. Ya udah aku yang ngitung ya Bang. Oke. 1, 2, 4. Gerak dia. Wah. Pengipong. Uli Kak Uli. Siombing, Bah. Hihi. Uli Siombing.
Mana orangnya nih? Karena mau nanya itu tadi tuh, tanyalah langsung Kak. Oke, udah ya. Selesai ininya ya, lotre. 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 Udah lama itu bahasa nggak didengar. Udah lama nggak dengar lotre, Pak. Kak Uli, tadi mau nanya, mana Uli udah keluar? Iya, ada Bang Ipong ya? Masih. Bang Ipong, aku ya pakai bahasa ini. Kalau tadi penjelasan abang itu, kalau aku pakai bahasanya aku ya, pengeboran itu kan bahasa akunya ya, itu kan kayak bikin lubang di lokasi yang diidentifikasi ada sumber daya gas buminya. Ya. Udah itu kan dimasukkan alatnya tuh sampai ketemu kan. Ya. Foto abang yang aku lihat setelah ketemu lokasi, alat dimasukkan, lalu kan ada dibangun kayak apa istilahnya? Anjungan. Kayak tower atau apa gitu lah kan ya? Apa istilah gitu? Nah, yang aku tanya di otak aku itu ya, satu, di Indonesia, di mana lokasi penambangan yang udah habis. Dan itu yang kedua, apabila sudah habis, itu bekas lubang itu diapain gitu, jadi apa gitu. Nah, jadi, aku lagi bayangin itu. Oh, kalau bekas lubang ya, contohnya kan ada kalanya kita ngebor sumur itu juga nggak selamanya berhasil. Sebenarnya potensinya itu adalah 50-50, cuman rata-rata kan berhasil. Jadi misalnya ada sumur yang nggak berhasil, kalau di laut ya itu nggak akan berpotensi apa-apa. Dia akan ada nama istilahnya abandon plug, dia akan ditutup pakai plug. Jadi misalnya dia tadi dibor lubangnya di 36 inci, nanti kita tinggal pasang plug yang ukuran 36 inci setengah contohnya. Itu dibuat untuk nutup permanen. Habis itu ya nggak akan diapain. Nah kalau itu di laut, kalau di darat itu bekas lubangnya itu biasanya kan akan jadi danau kecil lah gitu ibaratnya. Nah itu biasanya dari tim environmental, orang teknik lingkungan, mereka yang akan mensulap itu kembali menjadi ya kalau awalnya dari hutan, mereka akan kembalikan jadi seperti hutan semula, karena itu tugasnya mereka mengembalikan yang mereka rusak kembali seperti semula gitu loh. Mereka akan tetap perbaiki, ada namanya Departemen Site Rehabilitation. Memang mereka harus lakukan rehabilitasi, itu tanggung jawabnya mereka untuk memperbaikinya. Jadi nggak boleh ada efek apapun, nggak boleh. Harus. Ya. Oke, lanjut ya Bang. Tadi Abang bilang bisa 50-50 kan, 50 berhasil, 50 enggak. Nah, bukannya itu sebelum dilakukan pengeboran, bukannya itu sudah ada ahlinya yang memastikan bahwa di sini ada sumber dayanya. Dan itu berapa persen ahlinya bisa memastikan? Kenapa masih 50-50? Berarti itu kan belum terlampau akurat kayaknya ya. Padahal kan udah pakai ahli geologis ya namanya. Kalau untuk menentukan bahwa ini ada potensinya, silakan digali di lokasi ini gitu. Kenapa masih 50-50 gitu? Jadi kenapa kita bilang 50-50 itu kan namanya juga kan usaha manusia. Jadi engineer itu pun misalnya nih saya engineer, Bang Hardi engineer, Kak Ulil engineer. Kami bertiga ini kan punya ilmu yang berbeda-beda walaupun sama-sama engineer. Bisa aja saya menganggap yang saya lakukan adalah ini A, B, C. Yang Bang Hardi bilang, oh enggak, kita lakukan A, C, D misalnya. Terus Ulil bilang, oh yang kita lakukan B, A, C. Beda-beda teknik. Nah, kadang perbedaan teknik itu yang membuat jadi nggak berhasil gitu. Itu pernah terjadi dan sering terjadi. Jadi ada kalanya, makanya kita sebut 50-50 itu karena kita nggak bisa bilang 80-20, 70-30, kita nggak berani bilang. Selalu kita bilang 50-50 dalam arti kita hanya bisa berusaha, tapi yang namanya alam juga punya kekuatan kan gitu ya. Ada kalanya kita udah tahu di situ banyak gasnya. Ya misalnya nih, di tempat saya duduk sekarang ini, di bawah saya ini kan ada banyak minyak. Kita udah tahu banyak minyak. Nah, kalau logikanya, saya hanya bergeser 30 meter ke kanan, pasti banyak minyak dong gitu loh. Nah, itu kan prediksi kita. Ternyata setelah dibor 30 meter ke samping kanan saya, ternyata kosong, isinya air. Itu juga pernah terjadi. Nah, saat itu kosong, ya terpaksa kita geser lagi nih, 30 meter ke depan atau ke kiri gitu. Nah, ya kita mainnya di seputar-seputar situ aja sih, sampai berhasil gitu loh. Potensinya itu ya kira-kira seperti itulah. Jadi kalau kita udah tahu di situ ada minyak,
potensi besarnya itu tetap ada gitu. Cuman ya paling kita hanya geser-geser aja, istilahnya sliding ke kiri, ke kanan, depan, belakang, atau kita pakai ngebor miring. Jadi pipanya itu bisa kan pipa itu semakin panjang semakin lentur kan gitu ya. Indirect. Kalau dari besi baja semakin panjang dia akan semakin melentur kalau dia didorong ke dalam tanah. Nah, Bang Ipong, yang menentukan di suatu lokasi itu ada sumber daya minyak bumi itu kan ada ahlinya khusus kan. Nah, ada kalau namanya teknik tim. itu kan bagian Iya. pekerjaannya kan gitu. Ada Itu tim, tim ada ya? namanya tim reservoir namanya itu. Reservoir itu orang itu yang memang bertugas untuk menentukan titik di mana harus dibor. Terus orang geologis. Mungkin gini Bang Ipong, aku iniin dulu ya, Kak Uli. Jadi sebelum itu kan ada namanya tim eksplorasi. Eksplorasi itu dari ahli tanah, ahli bebatuan, kemudian ahli air. Jadi dilihat seberapa tua batu-batuan yang akan sebenarnya awalnya itu ada citra satelit ya, foto-foto dari satelit nembak, ada kayak kendaraan-kendaraan warna-warna, oh di sini ada gas, di sini ada minyak gitu ya. Nah, awalnya dari sana itu diminta bisa minta ke NASA, bisa minta ke kemana lah yang badan-badan provider yang menyediakan citra satelit itu. Nah, baru turun nih siapa bagian eksplorasi ini, ahli tanah, ahli batuan, ahli air, melihat oh titiknya di sini, oh ini seberapa tua batu-batu ini, seberapa tua tanah-tanah yang ada di sekitaran itu. Nah kalau itu kan bisa ada hitungannya Kak Uli, ada hitungannya. Oh ini udah 5 juta tahun misalnya ya umur bebatuan. Oh ini berarti kalau udah 5 juta tahun diprediksi kayak kata Bang Ipong tadi, ada minyak di sini, kandungannya berapa, nah itu harus dilakukan eksploitasi. Seperti itu Kak Uli. Terus ada juga kayak gini, jadi sistemnya kayak gini, udah saat kita ngebor, kita udah ketemu gas ini, gasnya udah tinggi nih. Nah, saat kita ngebor, gasnya tinggi, ternyata saat mau diproduksi, dia nggak mau ngangkat, nggak mau keluar, itu juga bisa. Dia ketahan, itu juga pernah. Nah, jadi dia udah tahu, udah ada gitu, tapi dia nggak mau keluar. Ya, namanya nggak mau keluar, masa mau dipaksa? Gimana caranya maksanya, nggak ada yang bisa gitu loh. Pakai teknik bombing itu Bang? Teknik bom gimana Bang? Nggak bisa Bang lah. Hah? Kalau teknik bom itu, kalau dia ngebom, ya kan istilahnya dia pakai TPC gun itu yang nembak itu ya, pakai eksplosif. Itu memang kita selalu setiap sumur itu memang harus dibom, nggak bisa nggak dibom. Setiap sumur itu harus dibom. Nah justru kadang-kadang kan yang dibom itu bukan dia bom yang meledaknya itu gede, itu ada selubungnya itu dibom. Kadang sampai kayak lubang jarum aja yang kecil. Cuman dia kadang setelah dibom di bawah itu dia kan nyebar, retak semua di bawah itu. Kadang lubang yang terbentuk di bawah itu, yang tadinya istilahnya katakanlah tadinya segede gelas ini lubang yang dibutuhkan, atau bisa jadi melebar gini, itu juga jadi nggak berhasil. Karena di bawah kan kita tahunya kan nembak ke bawah nih, tapi di bawah sana hamparannya tuh kemana-mana, nggak ada yang bisa menahan gitu loh. Kadang di situ yang susah diprediksi. Iya. Bang Ipong, mau nanya juga Bang Ipong. Itu berarti kan pengeboran itu kan pakai pipa kan berarti ya? Iya. Begitu itu selesai udah itu tinggal aja ya? Pipa ditarik lagi Bang. Enggak, kalau misalnya nggak berhasil. Bukan. Jadi gini, pipa itu kan, ini kan namanya drill pipe. Drill pipe ini pipa khusus buat ngebor. Ini biasanya besi padat yang nggak ada lubangnya. Nggak ada lubangnya. Ya kayak bolpen nih. Didorong, begitu jadi lubang ya dicabut lagi. Habis itu dipasang casing. Pipa namanya. Pipa juga, tapi pipa yang bolong. Iya. Nah itu dipasang, ya ukurannya segede pipa yang tadi ngebor ini. Persis sama kayak kita di rumah lah itu. Kalau ngebor air sama aja. Iya, betul. Kan misalnya kalau nggak berhasil, ini kan tadi ada, misalnya kan tiap sambungan, ini kan ada berapa inci, ada berapa inci, kan itu semen tuh. Iya. Semen itu apakah memang setelah itu berhasil menemukan, atau memang pada saat tidak menemukan itu, berarti nggak di semen itu? Enggak gini, berhasil nggak berhasil tetap harus di semen. Semua siap. Ya, jadi tetap kita tinggalin gitu aja sumurnya. Itu namanya istilah sumur yang udah jadi, yang sudah dibor, udah terlanjur dibor, tetap
ya akan seperti itu, dipasang casing habis itu ditutup, namanya pakai plug abandon, ditutup Berarti rapat. ditutup itu berarti setinggi level dia ngelubangin? Iya. Atau hanya ditutup enggak. atasnya aja kan? Tutupnya itu di permukaannya, pada gelas ini Iya. tutupnya itu hanya dari atas gini aja. Atasnya udah. aja Tapi kan, itu- berarti nggak Ya. semua sampai ke dalam kan? Enggak. Jadi misalnya tekanan gasnya tadi itu katakanlah 100 psi, dia hanya cukup menutup ini dengan tekanan tutup yang bisa di atas 100 psi. Jadi walaupun ada tendangan dari bawahnya, ada kick, dia nggak akan bisa. melebihi 100 dia nggak akan bisa bolong ini tutupnya gitu loh. Dia yang penting kasih pressure yang lebih kencang aja, mungkin 150 atau 200 buat muter, buat nutupnya. Terus sama ini bang, ntar dulu. Mau nanya. Bukan, Itu gelas Bang Ipong kayak gelas yang kucuri dari rumah si Okta. Coba angkat dulu Bang gelasmu itu Bang. Ya benda ya kan, Ta? Mirip kan, Ta? Jangan-jangan yang dikasih Okta itu. Gelas Sama-sama minum tua mencuri, ini. Glenn. Iya. Gelas Terus minum tua. terus gini bang Ipong, itu dari titik satu ke titik sebelahnya itu apakah bisa berdekatan atau memang ada minimum untuk jarak? Nggak ada sih. Jadi gini, kan ibaratnya kan contohnya lah, kita kita posisi kita ini kan semua hafal nih sekolah kita SMA 5 ya. Ya. Walaupun posisi kita di SMA 5 kita ngebor. Kita kan tujuan kita tuh mau ngambil gasnya itu di rumah Bang Hardi. Ya. Bisa. Jadi dari jarak jauh namanya istilahnya ngebor miring gitu. Indirect Ngebor miring indirect pakai- drilling namanya Bang, indirect drilling. Iya. Directional drilling. Directional Iya. drilling. Jadi Iya. directional. Dia ngebor miring sampai ke tempat Bang Hardi di Jalan Senayan bisa ditembus. Itu ya makanya titiknya itu ditentukan oleh sesuai keinginan tadi si orang reservoir yang sudah melakukan eksplorasi dan seismik itu. Ya, betul. Dari datanya yang dilihat ya. Terus Bang untuk Ipong, kandung, masih lanjut ya. terus untuk kandungan satu titik itu bisa ketahuan kandungan gasnya. Jadi gini Bang, kita ngebor itu pun kadang walaupun titik saya di sini sekarang, saya belum tentu hanya ngebor satu titik ini, di sebelahnya pun bisa sampai 4 titik kita bor di sini, terus kita pasang 4 casing ya berbaris, bisa juga. Suka-suka kita sih, kita maunya produksinya seberapa besar. Kalau kita yakin, istilahnya dengan satu barisan casing nggak cukup, nah kita bisa pasang di sebelahnya lagi. Itu istilahnya namanya side track gitu. Jadi bisa sampai 4. Sampai 4 juga bisa. Ya, jadi aku sebagai tambahan ilmu juga buat kita ya, di negara Arab Saudi itu kandungan minyaknya itu 10 kali air Danau Toba. Kandungan minyak di perut bumi Arab Saudi itu. You can imagine how rich their country gitu loh. Betapa kayanya Arab Saudi Bang itu. Ipong dikit lagi. ya itu. Bang Ipong dikit lagi Bang Ipong. Ya. Tadi kan Abang bilang, misalnya udah ketemu, udah dibilang bahwa di situ ada potensinya minyak, ternyata sudah dibor, nggak bisa keluar, kan gitu kan. Nah tadi kan Bang Ipong bilang itu nggak bisa dipaksa, siapapun nggak bisa melakukannya ya sampai saat ini. Ya. Nah, tapi aku sangka kita mesti optimis ya. Apakah Bang Ipong udah minta tolong sama Mbak Inul? Jadi gini Mbak, teorinya gini, itu pernah juga terjadi di saya waktu saya kerja di Parker. Jadi kami ngebor sumur itu tahun 2005 ya, dan nggak berhasil. Sumurnya kami tutup, tahun 2008 kami kembali ke sumur yang sama, kami bor ulang, berhasil. Itu pernah. 3 tahun kemudian kami ke sana lagi gitu loh, ke sumur yang tadi nggak berhasil itu. Akhirnya jadi berhasil. Pada saat 3 tahun kalian tinggalkan, itu posisi lubangnya ditutup ya? Ditutup. Di semen Saat kita gitu? mau ngebor lagi ya ditutup. Dibuka lagi ya? Iya, Oke Bang, dibuka lagi. bagi pulsa lagi Bang, supaya semangat Bang. Ya. Masa cuma Nggak segan 3 itu. Bang? Iya, 10. Ujung-ujungnya nggak enak Iya, nih, satu Pong. lagi Ya lah udah Bang. bagi satu lagi kasih nggak apa-apa. Satu lagi. Nanti biar minta semangat. Mak Yos loh. Mau kita putar lagi satu lagi nih. Tunggu. Terus sama Putar ini. satu lagi, nggak apa-apa. Ikut tawa lah. Siapa aja nih? Coba ya kita share dulu ya.
Nggak Udah bisa ini. ya. Apa? Kan yang udah dapat tadi nggak bisa lagi. Oh, ini siapa aja nih? Aku belum dapat. Asik. Hardi. Berarti aku masih juga Bang Evi. Maafin. Tadi yang udah dapat Bang kan. Ricarta masuk lah, Bang Ricarta. Stepi udah, Stepi udah pernah. Jadi nggak usah masukin di. Ricarta. Jangan Kan belum 3 berdua. kali, Rik. HP, Evi. HP, Kak Ulil. KTP. Kak Ulil. Ulil. Kak Dina tadi kan klan coret. Nah, oh. Sama siapa satu lagi? Tadi Bang yang Kardo, dapat Bang Kardo masih ada? Masih hidup Bang Kardo? Ada itu, udah ada namanya udah ada. Udah ini semua, bisa lihat nggak di layar? Bang Kardo ada 2 itu Bang HP. Oh iya ya. Wah, pantas. Sholat udah. Udah semua belum nih? Lia udah, Lia. Udah. Domain? Lia bukannya Coret. udah dapat tadi. Coret. Oh, dicoret udah dapat dia. Dia udah dapat. Dia udah dapat kan tadi. Enggak, itu si Uli yang udah dapat. Dia Dia udah Bang Ipong dicoret lah, Bang HP, Bang Ipong dicoret. Masa dia Iya, yang yang tadi dapat? barengan. Lia tadi? masih, Le. Si Lia masih. Lia masih. Iya, itu ganti Lia lah Ipong. Nah. Masih ada yang belum nggak nih? Kok dikit ya? Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 12. 4, 5, 6, 12. Benar. Kok keputar pula? Enggak apa-apa. Tes ya. Tes dulu ya, tes ya. Ngacir lah. Ulil. Kak Yanti udah. Kak Dina udah. Mak Yos. Jangan senang dulu Mak Yos, ini Ini coba. bukan tes. Nah, itu tes, uji coba. Senang dulu Mak Yos. Iya, langsung. Sengaja itu Mak Yos. Dia berdasarkan probabilitasnya nggak akan dapat lagi awak ini. Iya, Enggak masih ada namamu di sini, Mak Yos. Emang sengaja. Iya, tapi udah lewat dia Bang, udah kena dapat 1 kali, nggak mungkin 2 kali. Kalau rezeki pasti dapat. Oh, rezeki kita akan lari kemana? Tadi, dia tes itu. Kayak muter togel aja tuh. Putar ya. Kita putar ya. Ya. Sah ya. Nah, 8, 3, 1. Aduh, jantungan aku, Bah. Ya, si Okta yang dapat. nggak sah lah. Okta, tadi kan Tumben. Tumben ya. Aku sering yang menang, Ta. Ini baru ini loh aku dapat. Allah, gayamu. Gayamu. Dikasih sama Kak Karena Uli. belum Udah 2 kali pun kau. Mak Yos, sorry tadi lagi uji coba tuh Mak Yos ya. Si Mak Yos minta langsung aja IP-nya. Langsung japri. Ayo foto bersama. Bang Ipong, aku mau tanya lagi nih. Mau tanya ya, nggak foto dulu Bang Rik. Foto dulu lah Bang Rik. Mana nggak ada muka? Kan foto lah dulu. Kauli mana fotonya? Tadi yang minta pulsa. Awak nggak dapat awak. Oh, dapat tadi sekali. Yos mana nih Mak Yos? Bang Cos itu nggak kuat aku backgroundnya Bang Cos itu. Ketu. Suaramu Kak Tep. kayaknya soulmate ya, layar kertas. Iya. Mana nih Kak Yanti? Ina? Kok Lia? Lewatin aja. Kak Sondang? Lewatin. Ya, Ya kalau udahlah. bisa sih kelihatan lah wajahnya. Kak Sondang mana? Oh, Mak Yos, mantap bah backgroundnya bah. Aku sama Kak Ulil udah 5 watt. Aku ngantuk kali. Sama Kak. Foto. Bang Ben, tangannya Bang. Wih. Oke. Tunggu ya, tunggu. Satu, 2, 3.
Nah, oke. Lagi. Lagi. Jelas, sekali lagi lah. Masih ada film ya kan? Masih banyak. Nah, gini, Kin. 5. Berapa abang beli? Tadi bisi 12 saja, dikit aja. Ada bonusnya 2 itu. 2, 3. Oke. Isi 12 ya. Oke, Bakar ya, Om. end credit lah ya, end credit. Mungkin ada yang mau kasih pepatah sedikit berpantun, Bang Rik? Tapi apa? Bang Siri mau tanya lagi. Oh iya, silakan Bang Rik, silakan Bang Rik. Ini Bang, untuk dilepas pantai di tengah laut, itu apakah ada jarak dari darat ke tengah laut untuk eksplorasinya nggak ya maksudnya? Nggak ada sih. Ini kita sekarang kebetulan jarak maksimum. Ini kita sekarang kebetulan ngebornya di dekat Bandara Spingan nih, cuman 250 meter dari bandara, dekat. Bukan. Jadi tergantung kita dapat di mana blok yang kita di approve sama negara gitu. Nah kebetulan dekat bandara aja nih sekarang, dekat. Untuk titik terjauhnya, karena nggak ada. Karena ya itu tadi seperti yang Bang Hardi bilang, di mana data spesifiknya didapat sama orang-orang geologis ya silakan monggo mereka mau kemana juga bisa. Kayak kami ini sekarang ini kita ada ngebor di sini. Ibaratnya jaraknya dari tempat saya sekarang ini hanya 30 menit perjalanan contohnya. Setelah itu kami akan ngebor bulan depan itu ke 12 jam perjalanan di tengah laut sana arah ke Makassar juga. Ya tergantung inilah. Karena kan berarti kan akan susah untuk di perjalanan ke sana ya. Iya betul. Cuman kan kita ada fasilitasnya ada crew boatnya, ada helikopter. Nantilah helikopternya Bang Rik jadi makin banyak bisa dicarter. Belum diminta quotation-nya sama Bang Rik. Belum makanya Bang Hafid tuh. Oh, ditunggulah. Kan baru masuk hari ini lah, baru kerja hari ini. Oh kan? iya. Siap. Libur kemarin. Ya. Tapi uang dengar nggak ada loh Bang Hafid. Ya. Kasih sedikit lah. Minta sedikit. Bang Rik. Bang Rik, saya serius. Besok langsung saya kasih kontak orang aviation ya, biar langsung komunikasi sama yang bagiannya. Oke, siap. Oke, thank you Bang Ipo. Go deal. Oke, teman-teman, ada lagi? Sebelum kita tutup. Aku gagal fokus nengok Bang Beni itu lagi nyetrika deh. Iya, nggak apa-apa ya. Sama, dari tadi nggak konsen jadinya. Iya, Bang, boleh izin Bang, aku upload di IG storyku Bang, sebagai contoh teladan bagi suami-suami yang lain Bang. Suami harus contoh Bang Beni. Aku mau nanya lah, Bang Beni sebulan berapa ke rumah? Soal laundry. Suami siaga ini. Ngeri kali perempuan. Gimana aku ya kan? Oke, teman-teman, give applause to Bang Ipong ya. Terima kasih Bang Ipong ya. Thank you Bang Ipong, thank you. Sebelum kita tutup, aku mau berpantun sejenak. Asik. Wah, buku jambu monyet. Oke, dengar dulu pantunku ini. Udah kutulis tadi ini, udah kutulis. Oh iya. Tenang Lali, udah disiapin dari seminggu ini. Persiapkan, seminggu. Berlayar di atas kapal. Jangan lupa kata Jambi. Cakep. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah ada di sini. Oke, satu lagi sebagai penutup. Nambah ya, Bang. Banyak ya. Saya suka memasak nasi. Padi tumbuh di tengah sawah. Cakep. Kami menutup acara ini dan mengucapkan terima kasih. Oke, teman-teman. Terima kasih. Minggu depan siapa Kak Uli? Lagi dong. Minggu depan Bang Jogi, temanya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Oke. Jangan lupa ya. Minggu depan aku yang berpantun. Ditunggu. Betul ya. Kak Uli, pantun Kak Uli. Biar kecatat. Iya, biar kecatat. Iya. Kak Sondang lah, Bang. Tadi pantunmu? Bukan Kak Sondang, itu puisi Dang.
Nggak, Kak Okta katanya mau buat pantun, Bang, biar di kantornya dari sekarang. Iyalah. Masih ada waktu seminggu. Nanti ku capek ya Bang HP catatkan. Oke, Kak Okta. Gampang dicatat gitu ya. Makasih ya. Ya, aku tinggal baca aja. Oke, terima kasih Bang Ipong, Kak Ulil, Kak Teti. Thank you Bang Bang Haris, Men, thank you teman-teman. Kak Lia, Bang Jos, semua. Bye-bye. Selamat Kak Oji, beristirahat. makasih Kak Oji. Terima kasih Bang Terima Ipong. kasih. Makasih Mak Makasih Yos, Bang pulsanya Bang Denny. Ipong. Aku Ya, nggak dapat. nanti kita langsung kirim. Bang Ya. Benny, jangan lupa berapa ya sebulan, kabarin. Dasar. Yo, yo. Yo, oke, bye. Bye-bye. Soalnya di sini udah jam 12 kurang ya. Udah Oh jam 12 iya ya. kurang. Oh iya, Waktu selamat Indonesia istirahat Timur. ya, Bang. Sip, oke, selamat Ya. istirahat. Oke deh. Yo.